Om Swastiastu. Adik-adik Pasraman atau siswa-siswa Pasraman, selamat datang di Pasraman Widya Laya, Karawang, yang tepatnya di Pura Sanggabuana. Tentunya kalian tidak asing dengan Bapak, karena mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sebelum COVID melanda, kita sudah sempat bertemu di pas semester 1 ataupun semester 2 mau kenaikan kelas. Nah, tidak lupa lagi Bapak perkenalkan diri. Nama Bapak Brahma. Nah, di sini Bapak akan mendampingi kalian belajar bersama tentang agama. Ya. Nah, di sini kelas besar yang terdiri dari kelas 4 sampai 6. Nah, untuk materi hari ini kita akan berbicara lebih jauh mengenai Pancasrada. Tentunya kalian ada yang sudah tahu, terutama yang kelas 5 ataupun kelas 6, apa itu Pancasrada. Tapi untuk yang kelas 4, Pancasrada mungkin masih sekitar mendengar-mendengar saja. Ya. Di sini Bapak akan jelaskan mengenai Pancasrada itu apa. Nah, Pancasrada terdiri dari dua suku kata, yaitu Panca dan Srada. Panca yang artinya 5 dan Srada adalah keyakinan atau kepercayaan kita. Jadi, Pancasrada itu adalah 5 keyakinan umat Hindu dalam meyakini keberadaannya. Keberadaannya yang dimaksud di sini adalah Ida Sanjang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi yang akan kita ulas atau kita bahas hari ini adalah mengenai 5 keyakinan mengenai keberadaan Ida Sanjang Widiwasa. Oke, untuk Srada yang pertama. Nah, Srada yang pertama itu adalah Brahman atau yang sering disebut dengan Widitatwa, keyakinan terhadap Tuhan. Nah, Brahman itu adalah penguasa tertinggi dalam konsep ketuhanan agama Hindu. Brahman memiliki sifat yang kekal. Yang kekal itu artinya yang selamanya, ya, tidak akan pernah mati. Itu namanya Brahman. Tidak berwujud. Kita tidak bisa membayangkan wujudnya seperti apa. Nah, terus tak terbatas. Tak terbatas itu tidak bisa dibatasi. Tembok, terus besi itu tetap nggak bisa membatasi Brahman itu. Nah, Brahman juga tidak berawal dan tidak berakhir. Yang artinya dia tidak lahir dan tidak mati. Jadi dia kekal abadi selamanya. Itu yang namanya Brahman atau sering disebut dengan Tuhan. Atau kita bisa sebut juga dengan Ida Sanjang Widiwasa. Segala bentuk ruang energi dan segala isinya itu yang ada di dalamnya. Ya, itu yang Brahman pertama, keyakinan terhadap Tuhan. Nah, terus ada yang tanya misalnya, Pak, kalau Brahma Wisnu Siwa itu bagaimana? Itu dalam pelajaran kelas kecil sudah dijelaskan. Itu Trimurti atau manifestasi Tuhan yang membantu Tuhan dalam menciptakan, melestarikan, dan melebur. Jadi biar seimbang dengan wujud atau bentuk atau gambar yang seperti kalian lihat-lihat. Ada sebagai Brahman yang bentuknya seperti itu atau wajahnya seperti itu, terus Wisnu seperti apa, Siwa seperti apa. Nah, itu dengan wujud masing-masing, dengan sifat yang berbeda dan tugasnya yang berbeda. Itu yang pertama mengenai Brahman. Tadi sedikit tentang Trimurti, ya. Terus berikutnya ada yang namanya Atman atau Atma Tatwa. Keyakinan terhadap Atma. Atma itu apa sih sebenarnya? Atma itu adalah roh yang menghidupkan makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Nah,
Di dalam setiap makhluk hidup itu pasti ada roh atau jiwa di situ. Nah, sebenarnya Atman itu adalah percikan terkecil dari Brahman. Ibaratnya Brahman itu adalah mataharinya, Atman atau jiwa kita manusia, hewan atau tumbuhan, itu adalah sinarnya yang kecil-kecil. Contohnya seperti itu. Ya. Jadi Atman itu percikan terkecil dari Tuhan. Nah, apakah kita bisa kembali? Bisa kembali ke Brahman itu. Tidak bisa kembali pun juga bisa, ada kemungkinannya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, yang ketiga adalah karma pala atau karma pala tatwa, yaitu keyakinan terhadap hukum sebab akibat, atau kita biasa bilang itu adalah hukum karma. Kita berbuat juga pasti ada buahnya. Contoh nih, kita menolong teman. Buahnya tidak kita bisa nikmatin sekarang mungkin. Ya, bisa nikmatinya nanti saat kita kesusahan. Nah, contoh lagi, ini yang jelek ya sekarang ya, tapi jangan dicontoh di rumah ataupun dimanapun. Kita memukul teman, buahnya mungkin bisa saat itu juga kita terima. Misalnya kita juga kena pukul oleh teman yang lain atau dengan oleh siapa, atau oleh teman yang tadi kita pukul, itu bisa. Itu buahnya yang kita langsung terima. Nah, itulah hukum karma pala, atau disebut, atau singkatan kita adalah disingkat hukum karma. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Kalau kamu pengen panennya perbuatan itu baik, maka taburlah benih-benih atau berbuat yang baik. Kalau pengen panennya buruk, taburlah perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka kita akan memanen sesuai apa yang kita tabur. Contoh gampang itu sebenarnya. Dan kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada yang menolong, nanti akan gantian ditolong. Kita memberi, pasti kita akan dikasih orang lain lagi. Itu contoh hukum karma yang gampang dalam setiap harinya. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat itu adalah keyakinan akan lahir kembali, atau kita sebutnya dengan reinkarnasi. Nah, kalau dihubungkan dengan yang sebelumnya tadi, yaitu hukum karma, itu bisa. Nah, manusia dilahirkan menjadi manusia kembali itu untuk memperbaiki perbuatannya yang dulu, yang belum sempat diperbaiki. Makanya manusia ada pikirannya, ada rasa atau hati, sehingga perbuatan manusia itu harus dipikir, oh itu baik gak sih buat saya atau buat perbuatan saya, supaya apa? Kita lahir kembali ke dunia dengan wujud manusia lagi. Ada yang wujudnya malah justru lebih bawah, yaitu menjadi hewan. Tergantung perbuatannya di kehidupan sebelumnya. Contoh ya, kalau reinkarnasi misalnya, dia selalu berbuat jahat. Nah, karmanya nggak langsung diterima pada saat dia hidup, tapi kemungkinan saat mati atau meninggal, dia akan direinkarnasi atau dilahirkan kembali. Bisa menjadi hewan yang paling jelek, atau tumbuhan, atau menjadi manusia tapi banyak kekurangan, cacat misalnya. Itu mungkin dari perbuatannya yang dulu. Makanya Tuhan Brahman menciptakan manusia itu supaya dia bisa berpikir mana perbuatan yang baik dan yang
buruk, supaya reinkarnasinya atau kelahiran kembalinya itu lebih baik lagi. Misalnya lagi hewan, kita contohkan hewan yang buat kurban, baik itu manusia yatnya, dewa yatnya, resi yatnya, itu bisa naik satu tingkat atau dilahirkan kembali bisa menjadi manusia ataupun hewan yang lebih baik lagi. Di situ adanya kelahiran. Kadang kita suka bermimpi atau kita membayangkan kejadian yang bukan kita alami, tapi sebenarnya kejadian itu yang sudah kita alami dahulu. Itu bisa, misalnya bermimpi bertemu seseorang yang dulu kita nggak tahu, kita ngobrol dan sebagainya, itu bisa aja kita masih teringat kelahiran kita yang dahulu. Semuanya itu pasti ada, mengingat untuk kelahiran yang dulu pasti sedikit-sedikit ada, baik itu lewat mimpi ataupun lewat oh iya saya kayaknya pernah seperti ini. Nah itu adalah mungkin udah tunjukkan atau ditunjukkan Tuhan ida saya Yahudi kalau kita dulu pernah lahir seperti itu, dengan yang namanya reinkarnasi. Nah kita lanjut. Nah tadi ada hubungannya ya. Untuk yang terakhir adalah keyakinan kita akan bersatunya Atman dengan Brahman, yang tadi sempat Bapak bicarakan di awal, yaitu Brahman, Atman, Karma Pala. Terus tadi apa ya sebelumnya adalah Punarbawa dan Moksa. Nah, Moksa itu adalah bersatunya jiwa kita terhadap Brahman. Kalau orang dulu bisa dibilang kalau misalnya meninggal tapi tidak tahu kuburannya di mana, nah itu kemungkinan bisa beliau itu adalah terkena atau bisa dengan moksa, ya tergantung perbuatannya atau karma pala yang tadi yang ketiga. Nah, moksa yang sekarang ini yang terjadi realitanya adalah saat meninggal, yaitu menemukan ketenangan. Badan tetap ada, tapi rohnya tetap bisa akan bersatu kembali. Yang jelas adalah moksa itu akan terputus atau lepas dari reinkarnasi, atau dia tidak akan mungkin terlahir kembali karena dia Atman tadi itu sudah menyatu dengan Brahman. Nah, semua yang ada di sini tujuan moksa itu harus kita terapkan dan kita harus melihatnya ke sini, hukum karma. Makanya setiap tadi Bapak udah bilang, setiap perbuatan kita harus berpikir dulu itu baik atau buruk, dan untuk menentukan adalah moksa ataupun punarbawa, atau kita terlahir kembali mau seperti apa. Nah itu ditentukannya di sini. Karena tadi yang pertama Brahman itu hanya keyakinan kita terhadap Tuhan. Tuhan itu adalah merupakan yang memberi kita hidup, yaitu melalui Atman. Nah Atman berbuat baik di dunia. Yang ketiga adalah dunia ini, ya harus ada karma pala, ada buah, ada benih. Nah, tadi yang Bapak contohkan, maka kita tabur benih yang baik, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Kita nggak bisa mendapatkan hasil sekarang, itu bisa untuk kehidupan yang akan datang, ataupun kita bisa jalan kita menuju moksa. Makanya saran Bapak sebelum pelajaran ini berakhir adalah selalu ingat dengan hukum karma. Sebelum berbuat kita harus berpikir dulu, apakah kita masih akan baik dapatnya ataukah dapat yang buruk. Nah, pesan Bapak itu ya, berbuatlah baik dimanapun dan kapanpun berada. Salam sehat. Om
Santi, Santi, Santi.